Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana Islam bisa bertahan di tengah tekanan luar biasa dari masyarakat Mekah pada fase awalnya? Pernahkah kita merenung tentang siapa yang berdiri teguh di sisi Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi ancaman nyawa, ejekan, dan isolasi sosial? Hari ini kita akan membahas kisah inspiratif seorang pahlawan tanpa tanda jasa dalam sejarah Islam, Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Meskipun tidak memeluk Islam, Abu Thalib dengan setia melindungi keponakannya dari segala bentuk ancaman. Kisah ini bukan hanya tentang perlindungan fisik, tetapi juga tentang pengorbanan, kasih sayang keluarga, dan keteguhan prinsip. Menurut Dr. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya Sejarah Hidup Muhammad, peran Abu Thalib sangat penting dalam menjaga dakwah Islam agar tetap hidup di tengah badai penolakan. Mari kita simak kisah ini lebih mendalam. Siapakah Abu Thalib? Nama lengkap Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Hubungan dengan Nabi, saudara kandung Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Peran dalam keluarga. Setelah wafatnya ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW serta kakeknya Abdul Muttalib, Abu Thalib mengambil tanggung jawab penuh untuk merawat dan membesarkan keponakannya. Abu Thalib adalah seorang tokoh terhormat di suku Quraisy, khususnya dari Bani Hashim. Ia memiliki pengaruh besar di Mekah karena kedudukannya sebagai pemimpin kabilah. Kepemimpinan dan kebijaksanaannya membuat ia menjadi pelindung bagi keluarganya termasuk Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira dan mulai berdakwah secara terbuka, kaum Quraisy merasa terancam. Mereka khawatir bahwa ajaran Islam akan menggoyahkan tradisi penyembahan berhala dan meruntuhkan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, mereka mencoba menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara, mulai dari hinaan hingga ancaman pembunuhan. Namun Abu Thalib sebagai pelindung utama Nabi menolak semua upaya tersebut. Ia menggunakan pengaruhnya untuk melindungi keponakannya dan memastikan bahwa dakwah Islam dapat terus berlangsung. Kaum Quraisy mendekati Abu Thalib dengan tawaran yang sangat menggiurkan. "Wahai Abu Thalib, kami akan memberimu harta, jabatan, dan kekuasaan jika engkau mau menyerahkan Muhammad kepada kami." Namun Abu Thalib menolak semua godaan tersebut. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan keponakanku meskipun kalian memberiku seluruh harta dunia." Penolakan ini menunjukkan bahwa Abu Thalib lebih mengutamakan nilai-nilai moral dan kasih sayang keluarga daripada keuntungan duniawi. Dalam sebuah riwayat, Abu Thalib pernah mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai keponakanku, kaummu telah datang kepadaku dan menawarkan banyak hal. Aku memintamu untuk mempertimbangkan tawaran mereka agar aku tidak berada dalam kesulitan." Rasulullah SAW menjawab dengan keteguhan yang luar biasa, "Demi Allah, wahai paman, jika mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkan hingga Allah memenangkan agama ini atau aku binasa karenanya." Mendengar jawaban ini, Abu Thalib tersentuh dan berkata, "Pergilah wahai keponakanku dan katakan apa yang ingin engkau katakan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun." Dialog ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan Nabi Muhammad SAW serta betapa besar cinta dan pengorbanan Abu Thalib terhadap keponakannya. Melihat Abu Thalib tetap membela Nabi, kaum Quraisy memutuskan untuk melakukan boikot ekonomi dan sosial terhadap Bani Hashim. Selama 3 tahun, mereka hidup di lembah Abu Thalib, Syaib Abu Thalib, tempat yang tandus dan terisolasi. Mereka kekurangan makanan, air, dan bantuan dari luar. Namun Abu Thalib tetap teguh melindungi Nabi Muhammad SAW. Boikot ini akhirnya dicabut setelah beberapa pemimpin Quraisy menyadari bahwa tindakan mereka telah melampaui batas kemanusiaan.
Meski demikian, masa sulit ini meninggalkan bekas mendalam bagi Bani Hashim. Abu Thalib menggunakan berbagai strategi untuk melindungi Nabi. Pertama, menukar posisi tidur Nabi dengan anak-anaknya agar tidak ada yang bisa membunuh Nabi di malam hari. Kedua, mengawasi dan mendampingi Nabi setiap saat untuk memastikan keselamatannya. Ketiga, menggunakan pengaruhnya sebagai tokoh Quraisy untuk menghalangi rencana jahat kaum Quraisy terhadap Nabi. Pada tahun ke-10 kenabian, Abu Thalib jatuh sakit parah. Saat menjelang wafatnya, Rasulullah datang dengan membisikkan kepada pamannya, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah agar aku bisa memohonkan ampunan untukmu di hadapan Allah." Namun Abu Jahal yang berada di dekatnya berkata, "Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, wahai Abu Thalib?" Akhirnya Abu Thalib wafat dalam keadaan tetap berpegang teguh pada tradisi nenek moyangnya. Wafatnya Abu Thalib menjadi pukulan besar bagi Rasulullah SAW karena ia kehilangan pelindung utamanya. Tahun ini disebut tahun kesedihan, Aumul Huzn, karena pada tahun yang sama istri tercinta Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anhu, juga wafat. Wafatnya Abu Thalib membuat Rasulullah semakin rentan terhadap ancaman kaum Quraisy. Akhirnya beliau memutuskan untuk mencari perlindungan di luar Mekah, yang berujung pada hijrah ke Madinah. Pertama, kasih sayang keluarga adalah salah satu bentuk rahmat Allah. Abu Thalib menunjukkan bahwa ikatan keluarga dapat menjadi kekuatan besar dalam menghadapi cobaan hidup. Kedua, keberanian dan prinsip moral harus dijaga meski dalam tekanan. Abu Thalib tetap membela Nabi meskipun menghadapi tekanan luar biasa dari kaum Quraisy. Ketiga, Islam mengajarkan kesabaran dalam menghadapi ujian. Boikot dan isolasi yang dialami Bani Hashim adalah contoh nyata bagaimana kesabaran dapat membawa kemenangan. Keempat, kehilangan orang-orang dicintai adalah ujian besar dalam hidup. Wafatnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anhu mengajarkan kita untuk bersabar dan tetap berjuang demi kebenaran. Kisah Abu Thalib adalah cerminan tentang arti sejati dari kasih sayang, keberanian, dan pengorbanan. Meskipun tidak masuk Islam, beliau tetap setia melindungi Nabi Muhammad SAW dari ancaman dan bahaya. Perlindungannya memungkinkan dakwah Islam bertahan di masa-masa sulit dan akhirnya berkembang menjadi agama yang besar. Wafatnya Abu Thalib menjadi titik balik dalam sejarah Islam, membuka jalan bagi Rasulullah untuk hijrah ke Madinah dan membangun masyarakat Islam yang ideal. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih.